Pernah nggak kamu tiba-tiba memutuskan pergi dari hidup seseorang tanpa sepatah kata pun? Mungkin bagimu itu hal kecil, hanya hilang kontak, hanya berhenti membalas pesan, hanya diam. Tapi bagi mereka, kepergianmu adalah awal dari 1000 pertanyaan yang tak pernah terjawab. Di luar mereka tertawa, mereka bilang, "So, aku baik-baik saja." Tapi di dalam hati ada perang yang tak bisa dimenangkan. Ada 9 rasa sakit yang tak pernah mereka tunjukkan. Ada luka yang mereka rawat diam-diam. Di balik kata, "nggak apa-apa." Nah, setiap malam, mereka menatap notifikasi yang sepi. Menunggu pesan yang tak kunjung datang. Mereka memutar ulang percakapan terakhir. Mencari-cari kesalahan pada diri sendiri. Padahal, kadang kepergianmu bukan salah siapa-siapa. Hanya cara egois untuk bebas dari komitmen yang tak berani dihadapi. Dalam video ini, kamu akan menyaksikan 9 tahapan rasa sakit yang sering diabaikan orang yang memilih pergi mendadak. Rasa penolakan, marah pada diri sendiri, harapan palsu yang tumbuh liar, dan penyesalan yang datang di ujung waktu. Kamu akan sadar, setiap kepergian tanpa penjelasan selalu meninggalkan ruang kosong di hati seseorang yang sulit disembuhkan. Banyak orang enggak berani mengaku betapa hancurnya mereka. Mereka menulis status galau, menutup wajah di balik story, tapi sebenarnya berharap kamu tiba-tiba kembali. Dan ketika kamu benar-benar kembali, seringkali hanya untuk mengulang luka yang sama. Jangan pernah remehkan keheningan, karena di balik diam, ada hati yang menggigil, menahan rindu, menahan marah, menahan kecewa. Dan ketika hati itu mati rasa, disitulah kepergianmu menjadi kenangan pahit yang tak lagi punya ruang untuk pulang. Tonton video ini sampai habis. Biarkan kata-kata ini menamparmu pelan-pelan. Kalau kamu pernah ditinggalkan tanpa alasan, tulis ceritamu di komentar. Biarkan orang lain tahu, kamu enggak sendiri. Dan kalau kamu pernah sengaja menghilang, biarkan video ini jadi pengingat. Setiap langkah pergi selalu meninggalkan bekas, bekas yang kadang tak bisa dihapus, bahkan setelah waktu berjalan bertahun-tahun. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu pernah merasakan ini. Karena di balik satu tombol share mungkin ada hati lain yang sedang menunggu untuk dikuatkan. Kamu tidak sendirian. Kita di sini saling mendengar. Pertama, kekosongan tak terduga. Ketika Anda memilih untuk menghilang tanpa penjelasan, hal pertama yang mereka rasakan adalah kekosongan. Orang-orang mungkin tidak menyadari dampak kehadiran Anda dalam kehidupan mereka sampai mereka harus menghadapinya. Kekosongan yang muncul bukan hanya karena ketidakhadiran fisik Anda, tetapi juga ketiadaan dukungan emosional dan perhatian yang telah terbiasa mereka terima. Kehilangan kehadiran seseorang yang konsisten tidak pernah mudah diabaikan. Mereka mulai merasakan seolah ada bagian hidup yang hilang, satu bagian kecil tapi esensial, yang entah bagaimana selama ini memberi warna dalam keseharian mereka. Kekosongan ini seringkali muncul sebagai ruang kosong yang sulit diisi kembali. Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk bersikap tenang dalam menghadapi perasaan-perasaan ini dan memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak boleh bergantung pada orang lain. Namun bagi mereka yang ditinggalkan, kepergian Anda mungkin menimbulkan realisasi bahwa selama ini mereka telah mengandalkan Anda untuk mengisi celah tertentu dalam hidup mereka. Kekosongan ini juga bisa terasa seperti kesendirian yang mendalam, memaksa mereka untuk mempertanyakan kehadiran orang-orang dalam hidup mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Dan yang lebih mendalam, mereka mulai merasakan dampak emosional dari kehilangan ini, yang memicu perasaan introspeksi atau bahkan penyesalan. Kepergian Anda bisa menjadi pembelajaran yang kuat bahwa seseorang yang dihargai tidak akan selalu ada di sana. Kepergian itu meninggalkan mereka untuk menyadari pentingnya hubungan yang bermakna yang mungkin mereka sia-siakan. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa dalam kesunyian ini, kadang-kadang orang lain menyadari nilai kita, terutama ketika mereka terlambat memahami apa yang telah hilang dari hidup mereka. Kedua, rasa kehilangan yang mendalam. Saat Anda benar-benar menghilang, rasa kehilangan yang mendalam mulai merayapi mereka. Bukan hanya kehilangan yang mudah diabaikan atau diisi kembali dengan orang lain, tetapi kehilangan yang terasa seperti perih dan bertahan lebih lama dari yang mereka bayangkan.
Mereka mungkin mulai mengenang momen-momen kecil, percakapan ringan yang tadinya dianggap remeh, dan senyum atau dukungan Anda yang secara tak sadar memberi arti lebih bagi mereka. Kehilangan yang tiba-tiba seperti ini memberikan kesan yang jauh lebih kuat daripada sekadar perpisahan dengan seseorang yang diharapkan tidak akan lama hilang dari hidup mereka. Bagi seseorang yang terbiasa dengan kehadiran Anda, tiba-tiba hidup terasa sepi meskipun ada orang lain di sekitarnya. Mereka mulai merasa bahwa kehilangan Anda bukanlah sekadar kehilangan seseorang, melainkan hilangnya kenyamanan dan kehangatan yang mungkin sudah dianggap biasa. Filosofi Stoik mengajarkan kita bahwa penderitaan kerap datang dari keterikatan, dan rasa kehilangan yang mereka alami menunjukkan bahwa ketergantungan emosional kepada Anda mungkin lebih besar dari yang disadari sebelumnya. Rasa kehilangan ini juga memberi mereka jeda untuk merenungkan kehadiran Anda dalam hidup mereka. Mereka mulai menyadari apa yang membuat Anda begitu berharga. Kepergian Anda mengajarkan mereka pelajaran pahit bahwa tidak semua orang akan selalu hadir, dan bahwa waktu serta perhatian yang telah Anda berikan tidak bisa diganti atau diulang. Kehilangan ini dalam makna Stoik mendorong mereka untuk mengingat betapa pentingnya menghargai orang-orang di sekitar selagi mereka masih ada. Dengan kata lain, kepergian Anda mungkin memberi mereka kesempatan untuk belajar menghargai hubungan yang dulu dianggap remeh dan menghindari rasa penyesalan di masa depan. Ketiga, kebingungan yang tidak terjawab. Saat Anda menghilang tanpa penjelasan, kebingungan mulai mengisi pikiran mereka. Mereka mungkin mencoba memahami apa yang salah, mencari-cari tanda-tanda yang mungkin mereka lewatkan. Kebingungan ini tidak hanya muncul karena kepergian Anda yang mendadak, tetapi juga karena ketidakmampuan mereka untuk menemukan alasan di baliknya. Mereka mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Atau mengapa dia pergi tanpa sepatah kata pun? Ketidakpastian ini membebani mereka karena manusia pada dasarnya ingin memahami alasan di balik segala sesuatu. Tanpa jawaban yang jelas, mereka dibiarkan berhadapan dengan pikiran yang terus-menerus mencoba mencari kepastian yang tidak akan pernah mereka dapatkan. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan tindakan atau perasaan orang lain. Kita hanya bisa mengendalikan reaksi kita sendiri. Ketika Anda menghilang, Anda memberikan mereka pelajaran Stoik yang keras tentang bagaimana menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Kebingungan ini pada akhirnya mengarahkan mereka pada perenungan yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain. Mereka mungkin mempertanyakan tindakan dan keputusan mereka, mencoba memahami apa yang mungkin telah memicu keputusan Anda untuk pergi. Pada titik ini, mereka harus menghadapi bayangan dari kesalahan dan kegagalan mereka sendiri, yang mungkin selama ini diabaikan atau ditutupi. Ketika kebingungan itu menetap, mereka pun dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua hal di dunia ini memiliki jawaban yang mudah atau kepastian yang nyaman. Dalam filosofi Stoik, kebingungan ini dapat menjadi peluang bagi mereka untuk tumbuh, untuk belajar menerima kenyataan tanpa selalu membutuhkan penjelasan. Kebingungan ini, meskipun tidak menyenangkan, bisa membuka mata mereka terhadap ketidakpastian hidup yang memang tidak selalu bisa dijawab. Tanpa Anda, mereka dipaksa untuk memahami bahwa kadang-kadang jawaban terbaik adalah menerima ketidakpastian itu sendiri. Keempat, penyesalan yang datang terlambat. Ketika Anda tiba-tiba menghilang, penyesalan seringkali datang dengan cepat, menghantui mereka yang mungkin sebelumnya menganggap Anda ada untuk selamanya. Mereka mulai menyadari, mungkin untuk pertama kalinya, betapa berartinya keberadaan Anda dalam hidup mereka. Penyesalan ini tidak selalu muncul karena kesalahan besar, tetapi lebih sering karena hal-hal kecil yang selama ini mereka abaikan. Kata-kata yang tak pernah diucapkan, rasa terima kasih yang tak pernah disampaikan, atau perhatian yang tak pernah diberikan. Penyesalan ini mendalam karena mereka mungkin menyadari bahwa sikap mereka yang mungkin acuh tak acuh atau kurang menghargai telah mendorong Anda untuk pergi. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa penyesalan adalah bagian dari manusia, tetapi penyesalan yang datang terlambat seringkali menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa kesempatan untuk memperbaiki
atau mengapresiasi sesuatu kadang tidak selalu ada selamanya. Ketika Anda menghilang, mereka pun menyadari bahwa hubungan adalah sesuatu yang membutuhkan perhatian dan kesadaran. Penyesalan yang mereka rasakan seringkali menyadarkan mereka pada pentingnya memelihara hubungan dengan cara yang tulus dan penuh penghargaan. Mereka mungkin akan berpikir tentang momen-momen di mana mereka seharusnya lebih peduli atau lebih hadir untuk Anda. Penyesalan ini mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan hanya soal memiliki seseorang, tetapi juga tentang menghargai dan merawat kehadiran orang tersebut. Filosofi Stoik mendorong kita untuk tidak hidup dalam penyesalan, tetapi untuk belajar dari hal itu. Pada akhirnya, penyesalan ini bisa menjadi dorongan bagi mereka untuk berubah, untuk belajar bahwa orang-orang yang mereka cintai atau pedulikan tidak selalu akan ada di sana. Anda mungkin telah menjadi pelajaran besar dalam hidup mereka, bahwa mengabaikan atau meremehkan seseorang yang berarti dapat membawa konsekuensi emosional yang dalam dan tak terlupakan. Kelima, kehilangan kontrol dan kekuasaan. Saat Anda memutuskan untuk menghilang, orang-orang yang terbiasa memiliki Anda di sisi mereka mungkin akan merasakan kehilangan kontrol. Mereka yang sebelumnya merasa memiliki kekuasaan dalam dinamika hubungan kini dihadapkan pada kenyataan bahwa Anda bukan seseorang yang bisa dikendalikan seenaknya. Tindakan Anda ini menunjukkan bahwa Anda memiliki kendali penuh atas hidup Anda, dan kepergian Anda adalah keputusan yang diambil tanpa memerlukan persetujuan atau validasi dari mereka. Dalam situasi ini, mereka mungkin merasa tidak nyaman karena terbiasa berada dalam posisi yang mengendalikan dan tiba-tiba kehilangan rasa aman tersebut. Bagi beberapa orang, hubungan bukan hanya soal kedekatan atau perasaan, tetapi juga soal rasa kepemilikan atau kendali yang mereka nikmati secara diam-diam. Ketika Anda menghilang, hal ini menjadi bukti bahwa mereka tidak lagi memiliki kendali atas hidup Anda, dan mereka dipaksa untuk menerima bahwa Anda adalah individu yang mandiri. Dalam filosofi Stoik, kehilangan kontrol ini adalah pengingat bahwa kita tidak bisa memiliki atau mengendalikan orang lain. Setiap individu memiliki kebebasan dan hak untuk memilih jalannya sendiri. Filosofi Stoik menekankan pentingnya mengendalikan diri sendiri, bukan orang lain. Dengan menghilang, Anda menegaskan kemandirian dan batasan yang kuat, mengajarkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengatur hidupnya tanpa harus tunduk pada keinginan orang lain. Kehilangan kontrol ini mungkin membawa mereka pada pemahaman baru tentang makna sejati dari hubungan yang sehat dan setara. Mereka mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan harus didasarkan pada kendali atau rasa aman yang lahir dari ketergantungan. Dengan kepergian Anda, mereka belajar bahwa hubungan yang sehat tidak mengikat atau mengekang, melainkan memberi ruang untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu. Anda melalui tindakan ini telah memberi mereka pelajaran Stoik yang berharga, bahwa tidak ada kekuasaan atau kontrol yang absolut dalam hidup, dan semua orang berhak menentukan jalan hidup mereka sendiri. Keenam, ketenangan yang membingungkan. Ketika Anda menghilang tanpa keributan atau penjelasan, ketenangan yang Anda tunjukkan bisa jadi sangat membingungkan bagi mereka. Mereka mungkin berharap Anda akan mencoba mempertahankan hubungan atau setidaknya mengekspresikan perasaan. Tetapi ketika Anda pergi dengan tenang, tanpa drama atau konflik, itu menciptakan rasa heran yang mendalam. Mereka mulai mempertanyakan alasan dibalik ketenangan Anda dan mungkin merasa terganggu karena tidak mendapatkan reaksi yang biasanya mereka harapkan dari seseorang yang pergi. Ketenangan ini, dari perspektif Stoik, adalah kekuatan yang menunjukkan bahwa Anda memiliki kendali penuh atas emosi Anda. Stoikisme mengajarkan untuk merespon dengan tenang terhadap segala situasi, untuk tidak terperangkap dalam emosi yang berlebihan, dan untuk mempertahankan keseimbangan batin. Dengan menghilang secara damai, Anda menunjukkan bahwa keputusan Anda bukanlah hasil dari amarah atau kekecewaan yang meluap-luap, tetapi merupakan pilihan yang tenang dan penuh kesadaran. Bagi mereka, ketenangan Anda ini bisa jadi sangat mengganggu karena mereka tidak bisa membaca atau memahami apa yang sedang Anda rasakan. Mereka mungkin terbiasa dengan reaksi emosional dan merasa aneh ketika Anda tidak menunjukkan apapun. Dalam keheningan dan ketenangan Anda, mereka menemukan cerminan dari kekuatan batin
yang mungkin selama ini mereka abaikan. Ketenangan ini membuat mereka merasa seolah-olah Anda telah mencapai sesuatu yang lebih tinggi, suatu pemahaman hidup yang melampaui hubungan atau keterikatan emosional. Ketenangan ini adalah bentuk kontrol diri yang kuat, yang dapat membuat mereka merasa lebih kecil atau kurang mampu dalam mengendalikan emosi mereka sendiri. Anda telah menjadi contoh bagi mereka tentang bagaimana seseorang bisa beranjak pergi tanpa harus merasa kehilangan kendali atau terperangkap dalam perasaan. Melalui tindakan ini, Anda mengajarkan mereka pelajaran stoik bahwa kekuatan sejati terletak pada ketenangan dan bahwa kadang-kadang meninggalkan sesuatu dengan tenang adalah bentuk keberanian yang paling mendalam. Ketujuh, rasa bersalah yang tak terelakkan. Kepergian Anda seringkali menimbulkan rasa bersalah yang sulit mereka hindari. Saat mereka merenungkan alasan mengapa Anda memilih untuk menghilang, berbagai ingatan dan tindakan yang mungkin mereka abaikan atau sesali mulai bermunculan. Rasa bersalah ini bukan hanya sekadar perasaan yang lewat, tetapi suatu introspeksi mendalam yang membuat mereka mempertanyakan apakah mereka telah salah langkah dalam hubungan tersebut. Rasa bersalah ini mungkin berasal dari momen-momen kecil yang dulu dianggap sepele, komentar yang tak pantas, sikap yang dingin, atau ketidakpedulian pada perasaan Anda. Mereka mungkin merasa bahwa seharusnya mereka lebih peduli, lebih memperhatikan, atau lebih menghargai kehadiran Anda. Filosofi Stoik menekankan pentingnya tanggung jawab atas tindakan dan perbuatan kita. Ketika Anda menghilang, mereka mulai menyadari bahwa mereka mungkin tidak bertindak dengan kebijaksanaan atau empati yang cukup selama ini. Dalam banyak hal, rasa bersalah ini adalah cara bagi mereka untuk merenungkan perilaku mereka sendiri dan bagaimana hal itu memengaruhi orang lain. Hal ini dapat memicu refleksi yang lebih dalam tentang cara mereka memperlakukan orang-orang di sekitar mereka. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan rasa bersalah yang mereka alami adalah konsekuensi dari bagaimana mereka mungkin telah gagal menghargai seseorang yang penting dalam hidup mereka. Rasa bersalah ini, meski menyakitkan, bisa menjadi dorongan yang positif bagi mereka untuk berubah. Mereka mungkin mulai berpikir tentang bagaimana bisa menjadi lebih baik, lebih peduli, dan lebih penuh perhatian di masa depan. Kepergian Anda menjadi pengingat bahwa perlakuan buruk atau pengabaian terhadap seseorang yang berarti tidak akan berlalu tanpa efek. Anda telah mengajarkan mereka pelajaran stoik yang berharga tentang pentingnya tanggung jawab emosional, bahwa setiap tindakan, besar atau kecil, meninggalkan jejak yang tidak mudah dihapus. Kedelapan, kebutuhan untuk merenung. Setelah Anda menghilang, mereka merasa terdorong untuk merenungkan hubungan dan sikap mereka sendiri. Kehilangan Anda menciptakan ruang kosong yang memberi mereka waktu dan kesempatan untuk memikirkan kembali nilai-nilai, perilaku, dan sikap mereka terhadap orang lain. Tanpa Anda, mereka tidak hanya merenungkan hubungan yang telah hilang, tetapi juga hubungan lain dalam hidup mereka yang mungkin selama ini mereka anggap remeh. Filosofi Stoik mengajarkan pentingnya introspeksi untuk memahami diri dan tindakan kita. Kehilangan Anda mungkin mendorong mereka untuk bertanya, apakah saya telah menghargai kehadiran orang-orang di sekitar saya dengan cukup baik? Atau apakah saya menjadi teman atau pasangan yang pantas bagi orang lain? Renungan ini mungkin membawa mereka pada pemahaman baru tentang cara mereka berinteraksi dengan dunia. Mereka mulai menyadari bahwa cara mereka bertindak selama ini mungkin tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip yang mereka inginkan dalam hidup. Renungan ini bukan hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang tumbuh sebagai individu. Ketika dihadapkan dengan kepergian seseorang yang berarti, kita sering dipaksa untuk melihat lebih dalam ke dalam diri kita sendiri. Mereka mungkin menyadari bahwa selama ini ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri mereka. Bahkan jika itu berarti mengubah kebiasaan atau perilaku yang mungkin selama ini mereka anggap normal.